Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, silu arhamakum walau bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Tiada kata seindah kata selain kata memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, pemuda padang pasir, penghuni gurun Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang sudah rela berkorban, yang rela mengorbankan nyawanya demi untuk menyiarkan agama Islam di seluruh penjuru di muka bumi ini. Dan salawat beriringan salam kepada para ahli sahabat beliau, yang mana oleh para ahli sahabat beliau yang sudah rela membantu Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam. Dan salawat beriringan salam kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, serta ulama yang mu'tabar yang masih disinggahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh para ulama-ulama ini sebagai penyambung lidah ataupun warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mana oleh para ulama-ulama ini yang menjadi lampu ketika kita dalam kegelapan, dan menjadi payung ketika kita dalam kehujanan, dan menjadi benteng ketika kita dalam peperangan. Dan kata-kata takzim penghormatan saya kepada Abun, yang mana oleh Abun selaku ayah rani kita, maha keluarga besarnya Abun. Dan kata-kata takzim penghormatan saya kepada Walidi, maha keluarga. Dan kata-kata takzim penghormatan saya kepada dewan-dewan guru, yang mana oleh dewan-dewan guru yang sudah rela membuang waktunya untuk membuang kejahilan daripada tubuh kita dan memasukkan ilmu agama yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kata-kata takzim penghormatan saya kepada dewan juri, yang mana oleh dewan juri yang sudah menilai saya dengan sebaik mungkin walaupun saya tidak pandai berbicara di depan orang banyak. Dan penghormatan yang paling istimewa dan tidak bisa saya lupakan ialah kepada
seluruh hadirin yang sudah hadir pada malam acara yang berbahagia ini. Ibunda saya pernah menceritakan kepada saya apa yang diceritakan pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang kampung ataupun orang dusun yang menghentikan perjalanan Rasulullah, dan dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang dapat membawakan aku ke dalam surga dan dapat menyelamatkan aku dari siksa yang sangat pedih, yaitu siksa api neraka?" Rasulullah menjawab, "Wahai orang dusun, anta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilar rahimah." Hai orang dusun, ada empat perkara yang dapat membawakan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama ialah berserah diri pada Allah. Yang pertama ialah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah menyekutukannya. Jadi yang pertama ialah kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunaikan apa-apa perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyrika bihi, dan janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu yang lain. Contohnya, orang-orang yang berilmu hitam, itu namanya orang syirik, menyekutukan Allah, dan orang itu tidak akan selamat daripada api neraka, kekal abadan abadin di dalam neraka. Dan perkara yang kedua ialah wa tuqimus salata, yaitu mendirikan sembahyang salat sehari semalam 5 waktu. Yaitu yang mana? Yang pertama salat zuhur, dan yang kedua ialah salat asar, dan yang ketiga salat maghrib, dan yang keempat salat isya, dan yang kelima salat subuh. Apakah para hadirin sekalian pernah meninggalkan salat? Sekali lagi, apakah para hadirin pernah meninggalkan salat? Kalau pernah, sekarang bertobatlah dan qadalah sembahyang-sembahyang yang sudah kamu tinggalkan. Dan bagi yang tidak meninggalkan salat, alhamdulillah. Dan seringkali kita lihat sembahyang yang sering ditinggalkan ialah sembahyang subuh. Dikarenakan apa? Dikarenakan sembahyang subuh adalah waktu yang paling enak untuk kita tidur. Bukan begitu? Jadi kita janganlah meninggalkan salat. Dikarenakan salat ini adalah tiang agama, seperti dalam hadis Nabi, as-salatu imaduddin. Sembahyang ini adalah tiang agama. Bisa diumpamakan seperti sebuah bangunan. Kalau sebuah bangunan tidak ada tiang, maka sebuah bangunan itu tidak akan jadi, maka akan robohlah bangunan itu. Maka kita haruslah sembahyang sehari semalam 5 waktu. Dan yang perkara yang dapat membawa kita ke dalam surga dan dapat menyelamatkan kita dari siksa neraka yang ketiga ialah membayar zakat.
bagi orang-orang yang mampu dan bagi orang-orang yang sudah sampai nisab, maka bayarlah zakat. Barang siapa yang tidak membayar zakat, maka akan dimasukkan oleh Allah SWT di dalam neraka. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, barang siapa yang tidak menunaikan zakat dengan harta yang telah dititip oleh Allah SWT, maka kalau tidak diberikan zakat, maka harta itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Maka kita tidak bisa menjawabnya dan langsung dilempar oleh Allah SWT ke dalam neraka yang sangat pedih azabnya. Dan yang keempat ialah watasilah rahimah, yaitu bersilaturahmi. Dan yang keempat ialah bersilaturahmi. Apakah para hadirin tahu dengan yang dimaksudkan dengan silaturahmi? Kalau tahu kita jelaskan juga. Silaturahmi ialah mengunjungi, mengikat tali persaudaraan dengan saudara-saudara, dengan kerabat-kerabat, walaupun kerabat itu yang jauh maupun yang dekat. Dikarenakan dalam firman Allah menyatakan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Sambunglah kerabatmu, sambunglah tali persahabatan, tali persaudaraan dengan kerabatmu, dan bertakwalah pada Allah. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari yang kita bahas tadi ialah, maka kita harus bersilaturahmi. Bersilaturahmi yaitu mengikat tali persaudaraan dengan kerabat-kerabat kita, walaupun kerabat itu jauh. Kalau kerabat itu jauh, bisa kita gunakan sekarang dengan alat elektronik, yaitu HP. Pergunakanlah HP untuk tempat kebaikan. Bisa kita video call lewat HP. Itu juga dinamakan silaturahmi. Kadang-kadang kita tidak bisa berjumpa langsung, maka lewat HP juga bisa. Dan kita lihat, dan seperti hadis Nabi, silu arhamakum walau bisalam. Silaturahmilah, mengikat tali saudaraanlah walaupun dengan ulu salam. Dalam hadis Nabi menyatakan, sambunglah tali kerabatmu walaupun dengan ulu salam. Kita lihat di jalanan, ada orang-orang yang lewat, maka orang itu memberi salam, Assalamualaikum, dan orang lain menjawab Waalaikumsalam. Itu juga dinamakan dengan silaturahmi. Dan ada juga kita lihat yang berlewat-lewatan di jalanan, kalau ada temannya yang jengkel sedikit waktu lewat, bukan, itu enggak boleh, dikarenakan itu bisa menyebabkan sakit hati kawan kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang berhormat, para penonton yang setia, peserta yang barusan tampil,